waiting impatient for me, and I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I... Sini pos 1 ya. Pos ada 3 materi dan praktek. Jadi yang pertama bikin mikroba, kemudian bikin kompos, kemudian semai benih. Ya, kayak gini semainya. Jadi tahapannya di dalam organik itu sebelum kita bikin media tanam kayak gini, itu yang kita siapkan itu bikin mikrobanya. Jadi mikroba itu bakteri pengurai untuk proses pengomposan. Jadi mikroba sebenarnya kan makhluk halus yang jadi dalam tanah gitu aja. Jadi yang bikin tanaman sehat subur itu ya mikroba itu. Jadi prosesnya seperti ini deh ya. Ini bikinnya kalau kita di Berenjong itu dijual kayak gini. Ini berapa? Selalu segini biasanya kita jual 25 sampai 30 ribu. Itu bikinnya sederhana sekali. Jadi prosesnya dari rumen kambing kayak gini. Baunya kayak tape. Jadi yang dibutuhnya sebenarnya kalau Idul Adha biasanya kan ada penyembelihan. Itu kotoran yang ada di lambung, yang digerabat itu ya, tahu kan? Yang masih hijau, bukan yang masih keluar, yang sudah keluar bukan. Jadi kotoran kambing itu yang kita ambil. Itu biasanya yang kita butuhkan 2 lambung kambing. Itu untuk 10 liter ya. Kemudian 10 liternya air. Kemudian kita butuh namanya bekatul atau dedek ya. Ini butuhnya 2 sampai 3 kilo dedek. Kemudian di Sidoarjo pasti tahu kan gudangnya terasi. Ini butuhnya 4 on. Dan dihaluskan, dicairkan ya. Biar nanti mikroba ini ya, itu kalau makan nggak leren ngecapi, nanti langsung ditelan. Kemudian ini gula merah itu butuhnya sekitar 2 kilo. Ini juga dihaluskan dulu biar mencair. Nanti dicampur jadi satu, dilakukan proses fermentasi kayak gini. Di rumen, katul, atau kalau nggak ada rumen, ya sudah jadi kayak gini deh ya. Atau yang ini sudah jadi, itu 2 liter dicampur jadi satu, itu jadi biang sudah, nggak apa-apa. Jadi ini prosesnya, jadi semua bahan dicampur, nanti diaduk kayak gini deh ya. Ini diaduk setiap hari, minimal 2 menit. Jadi habis diaduk, ditutup, besok diaduk lagi sampai 10 sampai 14 hari. Kalau sudah 14 hari nanti baunya kayak gini nih dek, baunya kayak tape. Kalau awal-awal mungkin ya baunya kayak kotoran kambing, itu baunya nggak enak. Kalau sudah proses fermentasi, ada gulanya, ada terasinya, ada bekatulnya, nanti terjadi fermentasi dan baunya kayak tape kayak gini. Nah, akan muncul jamurnya ini. Ini kalau dibiarkan misal terbuka, nanti yang datang itu lalat hitam, tau nggak? BSF itu magotnya nanti bertelur, itu bisa. Ini sebenarnya bisa mengundang magot untuk atau lalat hitam itu bertelur di sini. Tapi kalau di sini kita gunakan untuk proses fermentasi. Jadi kebutuhannya, jadi ini setengah liter bisa untuk mengkomposkan 1 sampai 2 ton bahan kompos kayak gitu. Ada pertanyaan di seputar dekomposer? Nggak ada. Kita lanjut setelah ini jadi ya dek ya. Ini 14 hari kita saring, kita masukkan ke dalam jerigen. Jadi ini disaring biar nanti bekatulnya kita buang atau kita manfaatkan untuk pakan ayam boleh, untuk dicampur ke kompos boleh. Kita saring kayak gini, boleh kita kemas kayak gini. Ini kebutuhannya, ini kan 10 mili dek. 10 mili atau separuhnya kalau 5 mili itu butuhnya 1 liter air. Jadi kalau satu tutup ini butuhnya 2 liter air kayak gini. Ini kan 4 liter. Nah, kita masukkan kayak gini.
kita aduk kayak gini. Ini untuk jadi biang untuk pengomposan. Jadi kompos kayak gini. Jadi ini daun-daunan kayak gini deh ya, atau rumput kayak gini. Kalau rumput ini kan sudah kecil-kecil deh ya. Kalau yang kayak gini harus dirajang dulu. Bisa pakai apalah, pakai geladi boleh, pakai mesin cuper juga boleh. Kita campur dengan bahan kompos sebagai biang juga bisa. Ini kebetulan kotoran ayam ya, ada sekamnya. Ini bagiannya berapa sih perbandingannya? Kalau kepingin bagus, ini lebih banyak, lebih bagus. Kemudian kotoran ayamnya boleh 2 bagian ya. Misalnya ini 5 bagian. Ini kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing boleh 2 bagiannya, dicampur jadi 1. Nanti kayak gini deh ya. Bisa. Ini campur jadi 1 biar nanti campur ya. Setelah tercampur seperti ini, baru kita kasih yang namanya cairan dekomposer yang tadi deh ya. Biar nanti prosesnya jadi kompos kayak gini itu lebih cepat. Jadi ibarat ini raginya. Kalau bikin tape kan butuh ragi, ini sama. Jadi kayak gini. Nah ini kan sudah tadi ya, karena kebutuhannya hanya sekitar 15 cm ya, mungkin airnya hanya taburan aja. Kemudian kita tetap kita tutup kayak gini deh ya, biar nanti prosesnya lebih cepat. Jadi kalau bikin tape kan harus diukep kayak gini deh. Ini nanti suhunya biasanya antara 25 derajat sampai 60 derajat. Jadi tiap hari diukur. Setiap 1 minggu itu harus disadur. Disadur pakai ada cendoknya kan. Jadi disadur kayak gini ya. Jadi yang bawah harus di atas disadur kayak gini. Nah, ini proses seperti ini dilakukan seminggu sekali sampai minimal 2 minggu, maksimal bisa sampai 3 bulan. Kalau sudah jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kan hancur seperti ini. Ini sudah nggak bau lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini hancur sendiri. Hancur sendiri. Nanti bentuknya seperti ini. Di ini daun-daunnya daun ya, pokok kandangnya masih baru. Sekitaran berapa? Iya. Ada pertanyaan seputar kompos? Sekitaran berapa bulan? Hancurnya 2 minggu sebenarnya sudah hancur, sudah jadi karena ada proses membuat cepat ini. 1 bulan lebih bagus, 2 bulan lebih bagus. Cara penggunaannya? Nanti penggunaannya ada sendiri, nanti dijelaskan sama Kak Evita di sana. Jadi kebutuhannya biasanya kompos per 1 kilo itu butuhnya untuk 3 meter persegi. Kita lanjut dengan semai bibit ya. Jadi sebelum nanam pasti kita butuh yang namanya bibit. Ini bibit selada romaine, ada cabai. Ini umurnya 2 minggu. Ada yang pakai gini Kak. Kenapa pakai gini? Ini lebih praktis, lebih cepat. Ketika kita tabur bisa langsung 200 biji. Beda kalau dengan plastik gini, nanti prosesnya harus manual satu-satu. Jadi nanti ada tugas dari kemarin dari Bapak Ibu gurunya, bahwa satu kelompok itu diminta untuk bikin 5 tanaman gini. Jadi tugas sampean untuk bisa merawatnya di sekolahan atau rumahnya masing-masing. Cuma nanti saya kasih bonus, jadi satu kelompok saya kasih 10. Buat sendiri? Iya, buat sendiri. Ya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas ya. Ini caranya seperti ini. Jadi ini medianya seperti ini deh ya. Ini coba dipegang ya. Ini media kompos ini kan habis dari situ sebenarnya sudah ada bagian komponen di situ, ada 2 bagian tanah kebun yang diayak ya kayak gini.
Kemudian 2 bagiannya kompos, 1 bagiannya arang sekam, 1 bagiannya pasir. Ini boleh salah satunya. Kalau nggak ada arang sekam ya bikin pasir, biar nanti nggak padat dicampur jadi satu, nanti seperti ini. Apanya? Ya ini 2 bagian. Ini 2 bagian komposnya, ini 1 bagian. Mau dicampur dari satu, bentuknya nanti seperti ini. Baru kita masukkan kayak gini tuh ya. Diratakan. Ya, kasih space begini ya, setengah senti. Baru kita masukkan benihnya. Ini nanti kewajibannya, ini kan ada 5 macam. Ada bunga matahari, ada kailan, ada ketumbar, ada sawi, ada cabai. Misalnya bunga matahari. Kenapa nanam bunga matahari, Kak? Kalau nanam sayur bunga matahari itu fungsinya sebagai refugia ya. Jadi tanaman yang mengundang predator, misalnya kayak tawon ya, biar datang sebagai pemangsa hama yang ada di sayur, di padi itu. Sebenarnya itu fungsinya. Kemudian sebagai polinator dari hewan-hewan yang menghasilkan polenator itu bisa datang. Ini dimasukkan kayak gini deh ya. Nah, baru ditutup, kita siram. Nah, siram pakai air. Nah, boleh air dekompos, air biasa boleh. Ini nanti 3 hari mulai pecah ya, pecah. Nanti tumbuh kecambah. Nanti 5 hari, 4 hari sampai ini umur kayak gini ya. Ini umur 2 minggu. 2 minggu ini kayak cabai kata apa ini harus dipindah tanam lagi deh ya. Nanti kalau kepingin nanam biar buahnya besar, misalnya punya polybag atau pot yang lebih besar kayak gini, dipindah tanam kayak gini. Medianya sama ya deh ya, komposisinya kayak gini biar nanti tumbuhnya bagus dan buahnya lebat kayak gitu. Oke, siap, masukkan tanahnya. Siap. Oke, monggo. Ini bisa dipakai yang ini, yang di dalam karung tadi, itu bisa dipakai. Itu di